Banyak faktor yang membuat seseorang depresi, bahkan sampai disebut sakit jiwa. Begitulah pengalaman seorang ibu yang mempunyai 7 orang anak, masih kecil-kecil. Saat dia ditinggal suami karena meninggal, dia stres sampai sakit jiwa. Dia lupa bahwa Tuhan memperhatikan janda dan anak yatim piatu, sehingga sepatutnya dia tidak ragu akan masa depan mereka bersama Tuhan. Persoalan-persoalan yang membuat kita tertekan dikatakan supaya kita serahkan kepada tabib agung. Lalu kita boleh pulih sebagaimana sudah disuarakan di Mazmur 23. Dia menyegarkan jiwaku, membuat kita boleh tenang, tentram, dan damai, boleh menjalani hidup. Iman yang semakin dewasa akan nampak dalam interaksi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Tuhan telah berbuat baik bagi kita dan masih akan terus gamal dalam bahasa Ibrani, artinya berbuat baik bagi kita, menyapih kita, sehingga jiwa kita tenang, nefas yang tetap sehat. Selamat hari Minggu ke-16 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 116 ayat 1-9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Pemazmur di dalam pengalamannya banyak hal yang telah dia terima dari Allah. Suara dan permohonan dikabulkannya. Oleh karenanya pemazmur mengasihi Allah yang sungguh baik dan mempercayakan dirinya kepadanya. Dengan kebaikannya, dia menyedengkan telinganya mendengar pemazmur. Maka menjadi tekad komitmennya dalam dirinya bahwa akan berseru kepadanya seumur hidup. Sudah cukup bagi pemazmur dalam pengalamannya untuk meyakini bahwa hanya Tuhan tempatnya mengadu, bagaimanapun persoalan-persoalan yang dihadapinya di kemudian hari. Pemazmur meyakini bahwa doa menjadi kebutuhan orang percaya sebagaimana dirinya yang sangat membutuhkan doa sehingga boleh tenang dan kuat ketika berhadapan dengan berbagai masalah. Maka ketika persoalan yang bertubi-tubi hadir, sakitnya seperti tali-tali maut yang meliliti, dan kegentaran terhadap dunia orang mati, pemazmur mengalami kesesakan dan kedukaan. Keadaan seperti ini bagi sebagian orang sering ditambah dengan penderitaan yang dia buat sendiri. Perasaan khawatir yang berlebihan. Akhirnya persoalannya bukan bertambah ringan, namun menjadi lebih berat dari persoalan yang sebenarnya. Maka doa bagi pemazmur sudah menjadi kebutuhan selama ini. Itulah yang dinikmatinya. Dia menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Doa yang sudah intens selama ini ditingkatkan lagi dengan penuh kepercayaan dengan berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Maka hal yang baik bagi pendoa adalah pengharapan yang benar-benar kuat.
Sesudah di dalam dua pengalamannya dipersaksikan kesiapan Dia yang menyertai pemazmur, dan boleh tenang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana yang sudah lemah. Dia menyelamatkan. Ketika seorang ibu mempersaksikan anaknya dari ketinggian terjerembab jatuh ke bawah, lalu dia berteriak-teriak, meraung-raung memanggil Tuhan Yesus sambil membawa ke rumah sakit. Ketika dokter menanganinya, si anak mulai menggerakkan badannya sambil meliuk-liuk, dan si ibu sangat bergembira mengatakan bahwa anaknya boleh pulih kembali oleh anugerah Tuhan. Inilah yang boleh kita katakan bagi diri kita, sehingga boleh tetap teguh dalam menghadapi persoalan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Walau pada mulanya kita takut seperti mau mati, namun jangan sampai kita tetap berada di titik tersebut. Ingatlah Tuhan yang begitu baik. Dengan hidup mengandalkan iman, lalu boleh melangkah bersama Tuhan ke depan. Kita mengaminkan perbuatan Tuhan yang sudah dan sedang diperbuatnya bagi kita. Sebagaimana pemazmur berkata, "Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup." Ternyata dalam pengalaman iman, kita memperoleh kekuatan dan pengharapan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun tidak selalu sebagaimana keinginan kita yang diperkenan Tuhan bagi kita, namun kepercayaan kita kepadanya membuat kita tenang dan boleh bersuka cita dan memuji memuliakan Tuhan, sekalipun masih sedang menghadapi berbagai persoalan. Biarlah kita selalu ingat akan perbuatan baik Tuhan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu menghibur kami, insan yang lemah ini, yang mempunyai pergumulan yang sepertinya tidak pernah habis. Namun belas kasihan-Mu melebihi semuanya itu. Terima kasih Bapa, sertai kami, lindungi kami hingga di hari kekekalan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Satu hasta saja kepada jalan hidupnya, dan jika engkau tiada daya membuat hal paling kecil, mengapa engkau khawatir? Mengapa khawatir?
Lihatlah burung gagak kecil, tiada menabur, tiada menuai, tidak juga mengumpulkan bekal di dalam lumbung untuk hari esok. Tetapi dia kurang suatu apa, diberi makan Bapamu yang di surga. Tetapi dia ternyata lebih indah pun dari Salomo, raja yang besar. Lihatlah bunga bakung di lembah, tiada bertenun, tiada memintal. Bunga bakung yang putih dan bersih, tiada bertenun, tiada memintal. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo dalam kemegahannya. Tetapi dia ternyata lebih indah pun dari Salomo, raja yang besar. Dan jika Tuhan Allah mendandani rumput di ladang dan memberi makan makhluk yang kecil, memberi makan ciptaannya yang kecil, tidakkah dia akan melebih lagi memberi padamu segala yang perlu, memberi kebutuhanmu. Wahai orang yang kurang percaya, Jangan khawatir, janganlah janganlah takut, takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Ya, karena Tuhanmu kasih kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.